Berikut ini adalah beberapa contoh untuk mendapatkan nilai statistik sederhana, yaitu dengan load dataset yang telah ada di dalam R. Maksudnya, load dataset yang telah ada di dalam R ini yaitu memuat datanya. Kemudian, data tersebut adalah dataset yang data dari 50 negara bagian USA, yang mana kita mencarinya dengan cara ketik data. Setelah kita ketik, kemudian muncullah pilihan seperti ini. Kita pilih paling atas yang mana data saja. Setelah itu, ada tanda kurung yang mana kita tulis di dalam tanda kurung itu stage. Setelah itu kita klik Ctrl Enter. Nah, setelah sudah, ini adalah outputnya. Lanjut, untuk salah satu dari data tersebut adalah data stats.x77. Nah, untuk mencari data tersebut, kita tinggal ketik head. Nah, sama muncul pilihan, langsung kita klik saja. Setelah itu, di dalam tanda kurungnya, kembali kita tulis stage. Tapi di sini kita klik, nah di sini kan muncul pilihan, langsung kita klik saja paling bawah yaitu stage.x77. Setelah itu jangan lupa kita Ctrl Enter. Nah, setelah di Ctrl Enter muncullah outputnya seperti ini. Nah, inilah yang hasil dari head stage.x77 ini. Selanjutnya untuk mencari dim, yang mana dim ini tinggal sama seperti yang di atas, tinggal kita ketik dim, muncul pilihan lagi, kita klik saja langsung untuk mengisi yang di dalam tanda kurungnya seperti yang di atas, yaitu stage.x77. Langsung kita klik, kemudian langsung di Ctrl Enter. Nah, di sini outputnya langsung keluar 58, yang artinya adalah 50 itu untuk negara bagian dan 8 ini bagian variabel. Nah, ini untuk mempermudah kita rubah tipe objeknya menjadi data frame. Nah, untuk mengubahnya kita bisa seperti ini, kita langsung ketik stage, kemudian kita pilih. Nah, setelah keluar, langsung kita kasih tanda kurang dari min, langsung kita tulis data titik frame. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu langsung kita klik saja data frame karena kita ingin merubah datanya. Setelah itu muncul lagi tanda dalam kurung. Kita isi di dalam kurungnya yaitu stage titik. Nah, langsung kita klik saja karena tinggal memilih yang mana yang ingin kita pakai. Setelah itu jangan lupa kita Ctrl Enter. Nah, sudah langsung ke frame datanya. Setelah itu ukuran pemusatan untuk variabel income, yaitu kita untuk mencari meannya bisa kita ketik mean, selanjutnya kita klik, sama aja seperti yang di atas, tinggal kita masukin stage.x77. Setelah itu karena ini di dalam kurung tadi kan sudah kita klik stage.x77. Nah, setelah itu langsung kita kasih tanda dolar. Nah, setelah kasih tanda dolar muncullah pilihan lagi, yaitu kita pilih saja langsung income. Setelah itu, kenapa dipilih income? Karena kita tadi kan untuk mencari ukuran pemusatan variabel income, makanya kita pilih income. Setelah itu, nah karena sudah dipilih income, langsung kita Ctrl Enter. Nah, langsunglah keluar meannya, yaitu 4435.8. Kemudian lanjut kita mencari mediannya. Mencari median sama seperti mean, yaitu kita ketik median,
kita klik lagi, langsung stage, kita kasih tanda dolar, pilih income, kemudian Ctrl Enter. Karena di sini banyak keluarannya, berarti ada yang salah karena kita hanya memerlukan satu saja yang keluar. Bisa kita ulangi, yaitu kita ketik ulang yaitu median, kemudian kita klik dalam tanda kurung, kita tulis stage .x77, kemudian tanda dolar, kita pilih income, kemudian kita Ctrl Enter. Nah, di sini sudah keluar satuan dari mediannya, yaitu median ini atau Q2-nya ya, yaitu 4519. Ini tadi berarti ada kesalahan, makanya munculnya banyak. Selanjutnya kita akan mencari kuantil, yang mana kuantil tersebut biasanya terdiri yaitu dengan lambang Q1, Q2, dan Q3, yang biasanya juga Q2 bisa dilambangkan dengan median. Cara untuk mencarinya yaitu tinggal kita ketik saja kuantil. Nah, di sini muncul pilihan, tinggal kita pilih aja kuantil. Terus keluar tanda kurung, kita tulis saja di dalam tanda kurungnya yaitu stage .x77. Nah, tinggal kita klik, kemudian sama kita kasih tanda dolar. Kita pilih income lagi. Setelah itu kita kasih koma di belakang income, kita kasih C. Oke. Setelah itu kita kasih lagi tanda kurung. Nah, setelah di tanda kurung, di dalam tanda kurungnya kita cari yang mana yang ingin kita cari, yaitu saya ingin mencari dengan 0.25, spasi 0.50, kemudian 0.75. Nah, setelah itu kita Ctrl Enter. Nah, langsung keluar di sini yang ingin kita cari di bagian ini. Sebelumnya, apabila di sini kita menggunakan koma di belakang 0 atau terbalik dengan setelahnya ini, titik dan koma ini bisa terbalik, itu akan menghasilkan output yang error. Nggak bisa keluar outputnya. Makanya kita harus teliti untuk menggunakan aplikasi R ini. Apalagi aplikasi R ini sangat sensitif. Nah, lanjut aja ya kita untuk mencari desil keduanya atau Q2-nya, yaitu dengan kita klik aja sama seperti yang di atas, yaitu kuantil. Setelah itu keluar lagi tanda kurung, langsung kita tulis stage .x77. Setelah itu kita kasih lambang dolar, kita pilih income, kita kasih koma yang mana yang ingin kita cari, C dalam kurung 0.20. Setelah itu kita Ctrl Enter. Nah, langsung aja keluar, sama caranya dengan yang di atas. Tapi kalau yang di atas kan bisa sekaligus 3 nih keluarnya, 1, 2, 3. Kalau yang di bawah cuma 1 itu. Lanjut, misalnya nih cari yang jauh. Ini kan tadi 0.20. Misalnya cari yang ke 99. Tinggal kita klik aja kuantil, kemudian di sini stepnya sama,
tapi yang diganti di bagian itunya tadi, C. Ini kita klik bagian koma. Nah, di sini yang berbeda di dalam kurungnya. Kita kan pengen cari yang ke 99 nih. Tinggal kita klik aja 0.99. Keluar aja nanti dia hasilnya. Jangan lupa di Ctrl Enter. Nah, langsung kan keluar di bagian 99-nya. Untuk menampilkan semua statistik, kita bisa menggunakan cara ketik summary, kemudian klik, kemudian di dalam tanda kurung kita isi stage.x77, kemudian langsung kita Ctrl Enter. Nah, ini adalah output dari summary, yaitu hasil semua statistiknya. Ada di sini ada populasi, income, iliterasi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata atau jumlah per baris maupun per kolom, yaitu dengan cara ketik row mains, kemudian di dalam tanda kurung langsung kita isi dengan stage.x77, kemudian langsung Ctrl Enter. Nah, outputnya pun langsung keluar. Ini hasil dari row mains stage x77. Kemudian untuk mencari kolomnya, rata-rata kolomnya yaitu call mains, kemudian diisi dalam tanda kurungnya stage.x77, langsung kita Ctrl Enter. Ini juga langsung keluar hasilnya, yaitu seperti populasi, income, dan iliterasi maupun lainnya. Kemudian lanjut untuk mencari jumlah dari per baris atau per kolom. Karena tadi untuk mencari rata-rata kita menggunakan mains, untuk mencari jumlah kita akan menggunakan sums, yang mana untuk rumus ini sumsnya awal dari hurufnya harus kita mulai dengan huruf kapital, yaitu kita langsung saja seperti ini, row sums, di dalam tanda kurung seperti di atas, kita langsung kita isi stage.x77, langsung kita Ctrl Enter. Ini adalah dari hasil jumlahnya. Kemudian ini mencari untuk per kolomnya, yaitu dengan call sums dalam kurung stage.x77, langsung kita Ctrl Enter. Selanjutnya untuk mencari core, yaitu korelasi dari semuanya, dari income, iliterasi, dan lainnya, yaitu langsung saja seperti ini, core, kemudian di dalam kurung langsung kita isi stage.x77, kemudian masih di dalam tanda kurung tadi kita tambahkan lagi tanda kurung kotak. Sesudah itu di dalam kurung tersebut kita masukkan tanda koma terlebih dahulu, kemudian 2, kemudian titik 2 dan 5, kemudian langsung tutup kurung kotak, kemudian jangan lupa langsung kita Ctrl Enter. Nah, di sini dari korelasinya sudah keluar income, iliterasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mencari deskriptif untuk data kategori, yaitu yang akan dijadikan data frame. Kita tandain dulu. Dijadikan data frame. Jadikan data frame. Yaitu dengan cara stage.x77 kita klik. Setelah itu kita kasih tanda kurang dari, kemudian tanda min, kemudian kita ketik data. Karena kita ingin menjadikan data frame, tinggal kita klik aja di sini data frame. Setelah itu muncul tanda kurung, yang mana tanda kurung tersebut akan kita ketik
stage X77. Setelah itu kita kontrol enter. Sudah kita jadikan data frame. Selanjutnya kita akan mencari deskriptif untuk data kategori, yang mana dijadikan data frame seperti ini dengan cara stage.x77, kemudian tanda kurang dari, tanda minus, kemudian data. Nah, di sini biasanya muncul pilihan, kemudian langsung pilih data frame. Kemudian di dalam tanda kurungnya kita isi dengan stage.x77, langsung kita kontrol enter. Nah, sudah seperti ini. Untuk membuat 3 variabel kategori baru, kita menggunakan cara yaitu dengan ketik stage X77, kemudian kita kasih tanda dolar, kemudian kita ketik grp pop. Setelah itu kita kasih tanda kurang dari, kemudian minus, kemudian kita ketik cut. Di dalam tanda kurungnya kita isi dengan stage.x77, kemudian kita beri tanda dolar, kemudian kita klik population, kemudian kita beri koma. Setelah itu kita ketik bricks, kemudian setelah tanda sama dengan kita ketik C, kemudian kita kasih tanda dalam kurung. Di dalam tanda kurung tersebut kita isi dengan 0, 3000, kemudian 10.000, dan INF. Kemudian labelsnya yaitu sama, low itu sama dengan 0, kemudian medium sama dengan 3000, dan high sama dengan 10.000. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, sesudah seperti ini kita lanjut yang kedua, yaitu dengan cara sama seperti yang di atas, tapi setelah stage.x77 dan lambang dolar ini kita ketik grp-inc, kemudian lanjut diberi tanda kurang dari, kemudian tanda minus, kemudian kita ketik false, kemudian di dalam tanda kurungnya kita isi dengan stage.x77, kemudian lambang dolar, kemudian kita klik income, kemudian kita kasih lagi tanda kurang dari dan sama dengan, kemudian kita ketik median, di dalam tanda kurungnya kita isi stage x77, kemudian tanda dolar, dan kita klik income. Setelah itu di luar tanda kurungnya kita beri koma. Kemudian setelah koma kita beri tanda petik 2. Di dalam tanda petik 2 kita isi dengan low dan high. Nah, setelah itu langsung kita kontrol enter. Setelah itu lanjut lagi untuk variabel kategori yang ketiga, yaitu sama seperti yang di atas, tetapi di bagian grp-nya kita ketik dengan frost. Kemudian step selanjutnya kita kasih tanda kurang dari, kemudian minus, kemudian kita ketik cut, kemudian di dalam tanda kurung kita kasih stage.x77. Setelah itu kita beri lambang dolar, kemudian kita kasih frost. Setelah itu koma, kemudian bricks. Setelah sama dengan kita kasih kuantil, kita ketik kuantil. Kemudian di dalam tanda kurungnya kembali kita tulis stage.x77, beri tanda dolar, kemudian frost, koma lagi, dan kita kasih C. Kita ketik C. Kemudian di dalamnya kita isi dengan 0,0.25, 0.5, 0.5, dan 1. Tutup kurung, kemudian koma. Setelah itu kita ketik labels sama dengan C, kemudian tambahkan dalam kurung. Yang di dalam kurung itu kita kasih tanda petik 2, yaitu hot, koma, kemudian warm,
koma, dan chill, koma, kemudian cool. Setelah itu langsung kita kontrol enter. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat head-nya. Sama seperti yang di atas tadi, head tinggal kita ketik head. Setelah itu di dalam tanda kurungnya kita isi dengan stage.x77, kemudian kontrol enter. Nah, setelah itu kan ini keluar sudah ya hasil outputnya dari head tadi. Lanjut untuk membuat tabel frekuensi. Nah, di situ di dalam tabel frekuensi itu bisa berisi 1W, 2W maupun 3 maupun KW. Yang mana yang pertama kita akan membuat 1W. Yang mana dengan cara kita ketik table, kemudian di dalam tanda kurungnya kita isi stage.x77, kemudian tanda dolar, kemudian kita tulis grp pop. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, langsung keluar hasil dari 1W frekuensi tabelnya. Lanjut yang kedua, untuk tabel bagian grp frost. Sama seperti yang di atas, langsung kita kontrol enter. Keluar juga nih hasilnya dari tabel grp frost. Kemudian lanjut untuk 2W. Untuk 2W frekuensi tabelnya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Table, kemudian di dalam tanda kurungnya kita isi stage.x77, kemudian dikasih tanda dolar. Kemudian apa yang ingin kita cari seperti ini, saya ingin mencari grp pop, kemudian koma, karena ini 2W jadi kita langsung mencari 2, yaitu sama seperti yang di depan, langsung kita ketik saja stage.x77, kemudian tanda dolar, kemudian grp inc. Setelah itu langsung kita kontrol enter. Nah, di sini juga hasilnya keluar nih, hasil 2 frekuensi tabelnya, yaitu dengan grp pop dan inc. Kemudian kita ingin mencari yang frostnya aja, yaitu table, kemudian stage.x77, kemudian tanda dolar, kemudian kita isi grp frost. Langsung kita kontrol enter. Nah, sudah keluar juga nih. Selanjutnya kita dapat menyimpan hasil tabulasi dari objek, yang mana dengan cara kita ketik tab 1, kemudian tanda kurang dari, kemudian tanda minus, kemudian kita ketik table. Setelah itu muncul, kita klik, kemudian kita di dalam kurungnya kita isi dengan stage.x77, kita beri tanda dolar, kemudian kita ketik grp pop, kita kasih koma, kemudian kita ketik lagi stage.x77, kemudian kita beri lagi tanda dolar, kemudian grp frost. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, setelah itu langsung di bawahnya kita ketik juga tab 1. Setelah itu langsung kita kontrol enter. Nah, di sini sudah keluar grp popnya, kemudian bagian hot, warm, chill, dan cool. Setelah itu lanjut kita untuk mencari 3W atau KW tadi yang frekuensi table, yang mana dengan cara kita ketik tab 2. Setelah itu kita kasih tanda kurang dari, tanda minus, kemudian kita ketik tables sama seperti yang di atas, kemudian stage.x77, tanda dolar, kemudian grp inc, koma, kemudian stage.x77, kemudian kita kasih tanda dolar lagi, kemudian kita beri grp pop. Setelah itu kita kasih koma. Setelah itu kita kembali isi dengan stage.x77, tanda dolar, dan grp frost. Setelah itu langsung kita kontrol enter. Nah, di sini juga langsung keluar. Lanjut untuk melihat hasil
outputnya, yaitu dengan kita ketik tab 2 langsung kita kontrol enter. Nah, di sini juga keluar hasilnya untuk bagian grp-inc, kemudian grp-pop. Nah, ada hotnya, warm, chill, dan cool. Di bagian high ada low, medium, high, dan lain sebagainya. Lanjut untuk mencari jumlah total per baris atau per kolom, juga bisa menghitung presentasi baik secara umum untuk per baris ataupun per kolom, yaitu dengan cara kita ketik tab 1 langsung kontrol enter. Nah, ini adalah persentasinya dari jumlah tadi yang total per baris dan per kolom. Setelah itu lanjut untuk mencari jumlah per baris bagian grp-pop, yaitu dengan cara ketik margin bagian. Ketika diketik margin, maka muncullah pilihan, yaitu langsung kita klik, yaitu bagian margin dot table, yang mana dalam kurungnya kita isi tab 1,1, tutup kurung, kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Lanjut untuk mencari jumlah per kolom bagian grp frost, yaitu dengan cara ketik margin sama seperti yang di atas, tapi yang di dalam tanda kurungnya kita ganti yang tadinya tab 1,1 menjadi tab 1,2. Langsung kita kontrol enter. Nah, langsung keluar juga di sini hasilnya. Lanjut untuk melihat persentase dari hasil total grp frost, yaitu dengan cara prop.table, yang mana isi di dalam tanda kurungnya kita isi dengan tab 1, langsung kita kontrol enter. Nah, langsung keluar juga hasilnya. Lanjut untuk persentase bagian per baris. Untuk persentase per baris grp frost, yaitu sama seperti cara yang di atas, tetapi yang di dalam tanda kurungnya kita tambahkan 1, yang tadinya tab 1 saja, yang ini kita tambah menjadi tab 1,1. Langsung kita kontrol enter. Nah, setelah itu lanjut lagi untuk melihat persentase dari per kolom grp frost, yaitu dengan cara sama seperti yang di atas, tetapi yang tadinya tab 1,1 diganti menjadi tab 1,2. Langsung kita kontrol enter. Nah, itulah yang tahu ngomong apa gini. Nah, itulah yang mau ngomong apa nih? Nah, dari yang kita coba caranya tadi untuk mencari presentasi per kolom grp frost, yaitu inilah hasilnya. Ada hotnya, warm, chill, dan coolnya. Ada low, medium, dan high. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu contoh penggunaan fungsi plot. Kita klik plot, kita pilih tulis state, kita pilih paling bawah, dalam kurung, koma 3, spasi, state, kita pilih lagi yang paling bawah, beri lagi koma 6, xlab sama dengan tanda petik iliteraci.
koma, Y let sama dengan tanda petik high school graduate tanda petik koma, school sama dengan 2, koma, PCH sama dengan 16, koma, main sama dengan tanda petik scatter plot, koma, sub sama dengan iliterasi PS titik high school graduate tanda petik ya. Nah, ini tadi kita beri tanda petik i selanjutnya di sini kita beri juga tanda petik. Kita klik Ctrl Enter. Di sini error untuk penggunaan fungsi plot atau scatter plotnya error. Jadi kita tidak bisa melihat hasilnya. Kita lanjut. Mendefinisikan rentan nilai pada sumbu X. Kita tulis
bawahnya kita ketik plot, kita pilih state, kita pilih dalam kurung koma 3 koma spasi state lagi dalam kurung koma 6 koma spasi x lab sama dengan tanda petik literasi koma ylab sama dengan tanda petik high school graduate koma school sama dengan 2 koma PCY sama dengan 16 PCY sama dengan 16 koma spasi main sama dengan tanda petik scatter plot. Tanda petik koma x lim kita pilih C dalam kurung 0,3. Selanjutnya input data. Di sini sudah saya ketik input data, kita enter. Selanjutnya kita klik tahun, kurang dari C dalam kurung 2009, spasi 2010 sampai 2013. Selanjutnya DKI kurang lebih C, maksudnya kurang dari C dalam kurung 0.6, spasi 0.6, 0.36, spasi 0.41, 0.41, spasi 0.144. Kita kontrol enter. Selanjutnya Jateng kurang dari C dalam kurung 0.32, 0.34, 0.38, sama 0.38 dan 0.387. Kontrol enter juga. Di sini kita bisa melihat kalau sudah kita kontrol enter, di sini hasilnya adalah error, jadi kita tidak bisa melihat provinsinya. Lanjut, kita klik lagi yang Jogja kurang dari C spasi dalam kurung 0.38, 0.41, 0.40, 0.43 dan 0.43. Kita kontrol enter juga. Hasilnya tetap sama, error. Selanjutnya menggabungkan variabel. Ini kita buang juga. Selanjutnya DTI DT1 kurang dari Cebrin dalam kurung DKI, Jabar, Jateng, dan Jogja. Selanjutnya membuat box plot. Klik box plot, di bawahnya dalam kurung DT1 X lab sama dengan tanda petik provinsi, call sama dengan rainbow dalam kurung 5, YLF gini ration Desire true, Yalim sama dengan C
dalam kurung 0,0.5. Kita kontrol enter. Selanjutnya masih error. Selanjutnya ke komputer, kurang dari, clean bin komputer C28546. Di sini bisa dilihat kalau sudah menulis ini. Lanjut Y lim sama dengan C dalam kurung 0,100 tutup kurung. Kontrol enter. Di sini muncul scatter plot, ada 0.0, 0.5 dan 1.0 sampai 3.0. Dan di bagian atasnya ada 0, 20, 40, 60 sampai 100. Hasil dari high school graduation. Selanjutnya kita akan mencari histogram. Kita klik histogram frekuensi. Lanjut his estate, pilih dollar, income, koma, cool, salah, xlab sama dengan income. Ininya kita ganti huruf I besar. Beri tanda petik. Koma, main history histogram of income.
Seterusnya tadi kita beri tanda petik, inconnya juga. Selanjutnya kita kontrol enter. Di sini terjadi error lagi, berarti ada kesalahan. Untuk histogram of income. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian box and wicker plot. Kita klik box plot bawahnya. Box plot bawahnya lagi par dalam kurung, kita pilih ini MF row sama dengan C dalam kurung 1,2. Kontrol enter. Bawahnya box plot status, pilih dollar mother, koma x lab sama dengan tanda petik murder. Red beri koma Y lab red. Kontrol enter. Kemudian terjadi lagi kepada box plotnya. Di sini seperti yang kita lihat adalah error. Maka kita akan melanjut lagi yang ketiga. Box plot, kita pilih status dalam kurung 1:3, koma x lab dengan variabel tanda petik variabel kontrol enter. Di sini muncul untuk yang ketiganya, yaitu adalah variabel. Ada 500, 1500, 2500 sampai 3500. Di sini fungsi box plot X pada R akan memberikan hasil berupa satu box plot jika X adalah vektor dan box plot
per kolom jika X adalah sebuah data Rame. Yang selanjutnya, kita akan menginput data. Klik input data, bawahnya